Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita meneruskan 4 ya, bahwa mentauhidkan Allah itu bukan cuman zat. Kalau mentauhidkan Allah itu cuman zat, bahwa Tuhan itu jumlahnya cuman satu, maka Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Abu Jahal, Abu Lahab ketika ditanya Tuhan ada berapa, Abu Jahal menjawab satu. Siapa? Allah. Apakah dengan demikian Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, kemudian selamat dari neraka, masuk surga? Tidak. Abu Jahal kekal di neraka selama-lamanya. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah bukan cuman zat, tapi perbuatan kita. Abu Jahal, Abu Lahab memang meyakini kalau Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tetapi begitu berdoa, begitu berharap, maka berharap kepada Allah, juga berharap kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Maka di sini beliau menyebut ibadah, doa, isti'anah, istighosah, menyembelih, nazar, tawakal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ibadah. Bolehkah kita beribadah kepada selain Allah? Tentu tidak boleh. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat. Sebagian saudara-saudara kita meyakini bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah ibadah boleh dengan perantara-perantara, perlu perantara-perantara. Inilah Abu Jahal, inilah Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengakui kalau Latta, Uzza, Hubal, Manat itu Tuhan. Tidak. Bahkan Allah mengabadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan berhala-berhala itu, Latta, Uzza, Hubal, Manat itu sebagai perantara antara kami dengan Allah, dalam rangka kami mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala-berhala itu. Ini dia yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Kemudian doa. Kemarin kita bahas bahwa berdoa adalah takrif doa, ya. Berdoa adalah apa? Meminta, memohon kepada siapapun yang tidak ada di hadapan kita.
itulah berdoa. Ya. Apakah Allah ada di hadapan kita? Tentu tidak. Allah bersemayam di atas arsy. Lalu kita minta, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah hentikan hujan. Ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nah, itu namanya berdoa. Ya. Pak, saya minta gaji saya naik, Pak. Bapaknya itu, atasannya itu ada di depan kita, minta. Berdoa apa tidak? Ah, tidak. Karena ada di depan kita. Gitu. Wahai Jibril, tolong bangunkan aku nanti jam 3. Sebab alarm saya mati. Tolong Jibril bangunkan aku jam 3 untuk qiyamul lail. Berdoa apa tidak? Berdoa. Kan Jibril tidak di depan kita. Boleh apa tidak? Tidak boleh, syirik, kufur. Ya. Mikail, jin, Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan siapapun, ketika dia tidak di depan kita lalu kita minta, itulah berdoa. Bolehkah? Tidak boleh, syirik. Hanya satu yang boleh kita pinta dan dia tidak di depan kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Selain Allah tidak boleh, syirik. Ya. Siapapun, baik sudah mati atau masih hidup. Baik sudah mati atau masih hidup. Masih hidup nih, tapi berada di jauh sana. Berada di Mekah, berada di Madinah. Kita minta dari sini, tidak ada perantara. Tanpa telepon, tanpa ini, tanpa itu kita minta. Ini pun berdoa namanya. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Ya. Kemudian isti'anah, memohon pertolongan dan istighatsah di saat sulit. Berdoa belum tentu istighatsah, istighatsah pasti berdoa. Memohon kepada Allah di saat genting, di saat sulit, itu namanya istighatsah. Ya. Di saat perahu kita sedang terombang-ambing di tengah-tengah ombak badai yang sangat besar, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami ke daratan. Nah, itu namanya istighatsah. Ya. Depan singa, belakang harimau, kiri kanan buaya. Ya Allah selamatkan kami. Itu namanya istighatsah. Memohon kepada Allah, minta kepada Allah di saat sulit. Bolehkah kepada selain Allah? Tidak boleh. Ini pinternya iblis di sini. Pinternya setan di sini menipu manusia. Banyak di antara torekot-torekot sufia ketika terombang-ambing, ketika terjadi malapetaka besar, langsung ingat gurunya, langsung ingat syekhnya, langsung ingat orang-orang yang sudah mati. Bahkan sebagian menyebut, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, agisna, agisna. Lihat, luar biasa iblis menipu kaum muslimin. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa salah satu kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab menyekutukan Allah itu di daratan. Di daratan, bukan di lautan. Ketika di lautan terombang-ambing badai ombak, mereka hanya ingat satu, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Yang mereka sebut, yang mereka seru hanya satu, Allah. Begitu Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka syirik lagi, menyekutukan Allah lagi. Inilah Abu Jahal, Abu Lahab, menyekutukan Allah di saat di daratan, di saat tenang, di saat
enggak ada masalah. Begitu ada masalah, mara bahaya, yang diingat hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ya, bandingkan dengan sebagian kita, justru dalam keadaan mara bahaya malah lupa Allah. Ini luar biasa. Ya. Kemudian wadzabhi, menyembelih. Oleh karena itu menyembelih ini bagian dari ibadah. Mahdhah. Karena menyembelih ini sifatnya sama dengan sholat, tawaf, sa'i, melempar jumrah. Apa? Akal tidak bisa mencerna. Kan waktu itu pernah kita bahas 3 ciri ibadah mahdhah. Salah satunya akal tidak bisa mencerna. Ya. Kenapa ayam kita, kenapa kambing kita mesti disembelih? Padahal kan banyak cara supaya ayam kita mati. Dicekik misalnya. Ya, dicekik kan tidak usah mengeluarkan darah. Sebagian orang mengatakan justru rasanya lezat kalau tidak mengeluarkan darah. Bolehkah kita makan ayam yang dicekik? Tidak boleh. Haram. Karena apa? Karena menyembelih ini bagian dari ibadah. Kenapa harus di leher? Kenapa harus memakai pisau yang tajam? Ini bagian dari ibadah. Maka tidak boleh menyembelih kecuali harus menyebut nama Allah. Ya. Kalau membunuh kan tidak. Beda. Membunuh dengan menyembelih berbeda. Maka sembelihan-sembelihan yang ada menunjukkan bahwa ibadah. 1, akikah. Lihat. Kenapa mesti hari ke-7? Tidak boleh hari ke-8, hari ke-9, hari ke-40, hari ke-1 2 tahun. Kenapa mesti hari ke-7? Kita tidak bisa jawab. Dan itulah ibadah. Sama dengan kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat, akal tidak bisa jawab. Kenapa harus 7 kali melempar jumrah? Kenapa tidak boleh 8 kali? Akal tidak bisa jawab. Ya. Begitu pula akikah. Kemudian menyembelih hewan kurban. Kenapa harus setelah salat Idul Adha? Sebelum salat Idul Adha tidak boleh. Abu Burdah pernah, salah seorang sahabat pernah menyembelih sebelum Idul Adha, salat Idul Adha. Kata Nabi, ulang lagi, tidak sah. Apa bedanya? Dagingnya sama saja, rasanya sama saja. Apa bedanya? Sebelum sholat dengan setelah sholat. Inilah ibadah. Ibadah itu akal tidak bisa jawab, tidak bisa mencerna. Yang ada sami'na wa ata'na. Itulah ibadah. Sama dengan sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu sifatnya tidak bisa dicerna oleh akal. Ya. Maka di sini syaitan iblis menggoda manusia untuk menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kemudian dipersembahkan kepada selain Allah. Dan itu di mana-mana. Itu di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa iblis itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka iblis selalu berusaha. Yang dibenci oleh Allah apa? Ditiupkan kepada manusia. Yang disukai oleh Allah apa? Iblis tahu. Maka dihalang-halangi manusia kaum muslimin untuk melakukannya. Ya. Maka kita lihat sebagian orang-orang yang terkena syubhat menyembelih sesuatu. Menyembelih sembelihan bahkan di tempat saja tidak boleh. Ya, ada pertanyaan, ya Rasul, di tempat itu biasa orang-orang syirik menyembelih. Bolehkah kami menyembelih di tempat itu dengan nama Allah? Nabi melarang. Tidak boleh.
walaupun bismillah dengan nama Allah, tapi di tempat di mana biasa orang-orang menyekutukan Allah di situ, menyembelih untuk selain Allah di tempat itu. Ini menunjukkan saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Jangan sampai dekat dengan syirik itu sedikit pun. Betul-betul celah-celah kesyirikan itu tutup rapat. Jangan sampai ada celah. Ya. Maka Nabi melarang, bahkan menggantungkan sesuatu. Digantungkan sesuatu. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Maka terancam syirik orang yang menggantungkan sesuatu. Ya. Maka apa yang bisa menyebabkan kesyirikan oleh Nabi disuruh hilangkan. Patung, batu nisan, kuburan ditinggikan, bangunan di atas kuburan. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan syirik. Maka Nabi larang. Lebih dari maksiat biasa, lebih dari maksiat yang sifatnya syahwat. Ya. Kemudian nazar. Nazar bagian dari ibadah. Banyak sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang bernazar tapi bukan karena Allah. Dan ini tidak boleh. Nazar yang bukan ibadah untuk Allah. Kalau saya diterima di perguruan tinggi ini, saya akan berjalan kaki dari sini sampai Bandung misalnya. Ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini kan bukan ibadah. Yang boleh puasa, sedekah, menghatamkan Al-Quran, itu boleh. Untuk Allah kan. Mosok mempersembahkan jalan kaki untuk Allah. Allah nggak butuh itu. Abu Israil di saat Nabi sedang khutbah Jumat, ada salah satu sahabat bernama Abu Israil. Ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat belum terkena syubhat membenci nama Israel. Tidak seperti hari ini. Hari ini kaum muslimin terkena syubhat membenci nama Israel. Israel itu dibenci. Ya, maka hampir-hampir nggak ada kaum muslimin yang bernama Israel. Seolah-olah Israel itu jahat, Israel itu penjahat, Israel itu buruk, Israel itu ahli maksiat. Padahal Israel itu soleh sekali, bertakwa, beriman. Kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan Israel. Karena Israel adalah bapaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Nama lain dari Nabi Israel adalah Nabi Yakub. Maka haram kita membenci Israel. Haram bagi kita mencaci maki Israel. Yang jahat bukan Israel, tapi Bani Israel, Yahudi. Israelnya nggak ada di antara kita sesoleh beliau. Bahkan Abu Bakar, Umar kalah kesolehannya, keilmuannya, ketakwaannya dibanding dengan Israel. Nah, ada seorang sahabat bernama Abu Israel, berkunyah Abu Israel. Ketika Nabi berkhutbah, dia berdiri. Yang lain duduk, dia berdiri di bawah panas terik matahari. Ya. Nabi bertanya, kenapa dia? Kenapa dia nggak mau duduk? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasul, dia bernazar. Apa nazarnya? Satu, berpuasa dan berdiri. Ya, sambil berpuasa, sambil berdiri. Satu lagi, di bawah panas terik matahari. Ya, jadi Abu Israil ini bernazar karena Allah dengan cara tiga tadi, berpuasa, berdiri. Jadi dohirnya dari pagi sampai buka, terus berdiri di bawah panas terik matahari, tidak berteduh.
Apa kata Nabi? Suruh dia berteduh, suruh dia duduk, kemudian lanjutkan puasanya. Dari sabda Nabi ini keluar hukum bahwa nazar itu harus ibadah. Tidak boleh berdiri, duduk, berjalan, berlari. Itu kan bukan ibadah. Itu kan hadiah saja, perbuatan kita sehari-hari. Dijadikan nazar tidak boleh. Ya. Apapun yang bukan ibadah. Bahkan ada sebagian saudara kita yang bernazar kalau lulus ujian akan menggunduli rambut. Boleh apa tidak? Tentu haram. Jangankan nazar seperti itu. Tidak ada nazar, tidak apa-apa, menggunduli rambut, dihabisi seluruh rambutnya, pelontos. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Waktu itu kita bahas bahwa membutaki kepala, mencukur habis rambut, itu hanya boleh dalam dua hal. Satu, ketika tahallul, baik tahallul umrah atau haji. Yang kedua, tadi akikah, bayi yang berumur 7 hari. Di luar itu tidak boleh, haram. Bahkan antum masih ingat di pelajaran subhat dulu bahwa ciri-ciri aliran sesat pertama di muka bumi di dalam Islam, yaitu Khawarij. Salah satu ciri Khawarij adalah botak, habis rambutnya. Itu ciri Khawarij. Oleh karena itu ketika Umar melihat Sabir yang mengutak-atik ayat Al-Quran, membahas berdalam-dalam ayat-ayat yang tidak perlu dibahas, seperti wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wan nasitati nashta dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang kalau kita tidak tahu nggak apa-apa, ini diutak-atik oleh Sabir. Dan Umar marah, dan Umar mengatakan, dan ini disiksa oleh Umar, dipukul dengan pelepah kurma. Sampai Sabir meminta, seandainya engkau bunuh aku siap, itu lebih baik. Bunuh saja aku. Kata Umar, tidak. Seandainya kepalamu botak, rambutmu habis, aku bunuh engkau. Berarti engkau adalah anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi, yang membunuh mereka adalah pahala besar. Nabi sudah berpesan, membunuh Khawarij adalah pahala besar. Maka siapapun yang membunuh kaum Khawarij ini, pahalanya besar sekali. Sabda Nabi SAW. Ya, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk yang dibunuh di bawah kolong langit, kata Nabi SAW. Berarti membunuhnya adalah mulia sekali. Khawarij itu. Nah, cirinya apa? Membutaki kepalanya, mencukur habis rambutnya. Nah, seandainya botak kepalamu, sudah aku bunuh engkau. Umar tahan karena Sabir masih berambut. Dan memang belum ada Khawarij ketika Umar masih hidup. Sebagaimana pembahasan tentang subhat dulu. Ketika Umar terbunuh, baru muncul subhat. Subhat pertama, aliran sesat pertama di dalam Islam, yaitu Khawarij. Maka setelah muncul Khawarij, kaum muslimin pecah menjadi dua. Ada dua kelompok kaum muslimin. Apa dan apa? Apa dan apa? Salaf dan Khawarij. Salafi dan Khariji. Sebelum Khawarij muncul, kaum muslimin ada berapa? Ada satu. Satu apa? Salafi semua. Enggak ada yang bukan salaf. Apakah Nabi salaf? Iya. Kata siapa? Kata Nabi SAW di hadapan Fatimah, khairus salafi laki ana. Sebaik-baik salafi itu aku. Salaf terbaik adalah aku.
Salaf terbaik nomor 2 di umat ini tentu Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Kemudian 6 yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Dan seluruh sahabat adalah salaf. Gak ada sahabat itu yang Asy'ariyah, gak ada sahabat itu yang Qadariyah, gak ada sahabat itu yang Rafidah, gak ada sahabat itu yang Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh, dan gak ada. Semua sahabat salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ada satupun sahabat yang terkena syubhat. Yang terkena syubhat adalah manusia-manusia setelah sahabat, yaitu tabi'in. Tabi'in pecah jadi 2. Tabi'in yang mengikuti sahabat selamat, salaf. Ada tabi'in yang mengikuti, yang menjadi khawarij. Dan tidak dikatakan dengan tabi'in, tapi secara zaman saja. Secara zaman dia tabi'in karena ketemu dengan sahabat. Orang-orang khawarij kan ketemu dengan sahabat dan muslim kan? Tapi tentu tidak disebut sebagai tabi'in. Sebab yang disebut sebagai tabi'in, ya namanya juga tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? Tabi'in itu artinya apa? Pengikut. Kan dari isim fa'il tabi'un. Taba'a yadba'u, isim fa'ilnya kan tabi'un. Jama' jadi tabi'una. Mansubnya atau majrurnya jadi tabi'ina. Tabi'in itu artinya pengikut. Orang-orang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti sahabat tentu, bukan mengikuti Nabi, kan nggak ketemu Nabi. Nggak ketemu, ketemunya sahabat. Sahabat mengikuti Nabi. Ya. Maka walaupun orang-orang Khawarij ini ketemu sahabat muslim, tidak disebut tabi'in. Secara zaman aja. Gitu. Adapun yang bertemu dengan Nabi, para sahabat, tidak pecah jadi 2, tetap satu mereka. Gak ada sahabat yang tidak mengikuti Nabi. Seluruh sahabat pasti mengikuti Nabi, gak ada yang terkena syubhat. Beda dengan tabi'in. Tabi'in ada yang mengikuti sahabat, ada yang tidak secara zamannya. Orang-orang yang bertemu, kaum muslimin yang bertemu dengan sahabat dibagi 2. Yang terkena syubhat dan yang tidak terkena syubhat. Yang tidak terkena syubhat karena apa? Mengikuti sahabat. Yang bikin aliran sesat, yang membikin firqah, itulah khawarij. Pecah jadi 2. Ya. Utsman wafat, pecah lagi menjadi 3. Apa? Salaf, salafi, khawarij, rafidah. Pecah lagi menjadi 4, Qadariyah. Terus datang lagi Jahmiyah, Jabariyah, terus sampai akhir zaman menjadi 73. Yang satu tetap ada itu. Tidak pernah tidak ada. Apa? Salafi. Salaf ahlu sunnah terus ada terus. Dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai yang terakhirnya bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Imam Mahdi. Nggak pernah nggak ada di muka bumi ya. Di muka bumi, bukan di Indonesia atau di Malaysia atau di Yaman. Tentu bisa saja. Di Malaysia tidak ada salafi sama sekali, mungkin. Di Mesir tidak ada ahlu sunnah sama sekali, mungkin. Tapi kalau di muka bumi tidak ada. Pasti ada. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang berada dalam kebenaran. La yadurruhum man qadalahum. Dan mereka inilah yang mengikuti Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salaf. Ada 5 nama yang sering kita bahas. Ya. Kemudian wat tawakkul. Tawakal. Banyak dari kita bertawakal tapi bukan kepada Allah. Maka siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, kemudian tidak minta diruqyah,
Kemudian tidak berobat dengan kai. Kemudian satu lagi, tidak bertatayur. Cukup 4. Cukup 4 itu. Dia tidak pernah minta diruqyah, dia tidak berobat dengan kai, dia tidak bertatayur. Tatayur itu menganggap sial. Saya sial sakit-sakitan karena saya punya rumah di sini. Saya sial sakit-sakitan, sering kena musibah karena benda ini, karena si fulan, karena hari ini, karena hari itu, karena tanggal ini, karena tanggal itu. Ini tatayur namanya. Haram, syirik. Nah, orang yang tidak bertatayur, tidak berobat dengan kai, dan tidak minta diruqyah, satu lagi, bertawakal hanya kepada Allah. 4 hal ini cukup. Apa janji Allah? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Balasan yang luar biasa Allah berikan kepada 4 manusia ini. 4 sifat manusia ini, kaum muslimin tentunya. Tentu ini setelah melewati rukun iman, rukun Islam. Artinya dia beriman, dia sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ditambah dengan 4 hal tadi. Ada jihad di situ? Tidak ada. Walaupun dia tidak pernah berjihad seumur hidupnya. Ya. Ada bangun masjid di situ? Enggak ada, walaupun dia belum pernah bangun masjid, belum pernah menyumbang masjid. Ya, mungkin karena keadaan dia dan memang tidak ada kesempatan. Cukup melakukan 4 hal tadi. Ya. Dan 4 hal tadi ada di mana? Kalau antum lihat dari mulai tidak mau minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatayur, hanya bertawakal kepada Allah. 4 hal itu ada di mana? Ada di hati. Bukan ada di tangan. Kalau sedekah kan di tangan. Baca Al-Quran di mulut. Salat di tangan, di kaki. Tawaf sa'i di jawarih. Ini di hati. 4 hal itu adanya di hati. Orang yang melakukan 4 hal ini nggak kelihatan. Orang sholat kan kelihatan, orang tawaf sa'i kelihatan, melempar jumrah kelihatan, baca Al-Quran kelihatan. Tapi orang yang melakukan 4 ini tidak kelihatan. Ini amal hati. Dari sini kita tahu bahwa Allah lebih menghargai amal hati daripada sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Karena menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Saking yakinnya, minta ruqyah aja gak mau. Berobat dengan kai gak mau. Tatayur gak mau. Bertawakal pasrah kepada Allah. Ini jarang-jarang orang seperti itu. Nah, tentu amal jawarih ya dia sudah lakukan. Ya. Nah, disinilah yang kurang dari kita, yang lebih dari sahabat, yang kurang dari kita. Rasa yakin para sahabat itu luar biasa. Keyakinan para sahabat di hati mereka luar biasa. Sementara keyakinan yang ada di hati kita sedikit sekali, rapuh sekali. Adapun sholat sama. Kita dan para sahabat sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, puasa Ramadan 1 bulan sama. Ya, berlebih dan berkurang dalam hal amal jawari. Yang beda jauh apa? Keyakinan di hati. Banyak dari kita punya keyakinan itu tipis sekali, rapuh sekali. Saking rapuhnya, saking tipisnya, dia berani membuka jilbab demi gaji, demi pangkat. Dia berani mencukur jenggot demi atasannya, gajinya. Dia tidak berani meninggalkan riba, dia tidak berani meninggalkan judi asuransi. Saking tipisnya keyakinan itu, rapuh sekali. Bahwa Allah akan memberikan rizki kepada kita, keyakinan itu tidak menghunjam di dalam hati. Itulah kita. Beda para sahabat, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Orang-orang soleh itu dikenal dengan keyakinan luar biasa. Lihat, seorang ibu-ibu, seorang wanita,
berani mengatakan kepada suaminya, tinggalkan kami berdua. Ditinggal berdua dengan bayinya. Di mana? Di tengah padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada sumber air, persediaan makanan dan minuman menipis sekali. Tapi berani mengatakan kepada suaminya, tinggalkan kami. Kenapa? Kenapa? Karena saking yakinnya. Ini perintah Allah. Taat terhadap Allah tidak mungkin menyebabkan keburukan. Si wanita ini tahu, yakin betul. Siapa namanya? Hajar. Siapa suaminya? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat, maka luar biasa pahala beliau. Ya, dan ternyata tidak lama beliau uji berdua dengan bayinya menangis karena kehausan, kelaparan. Tidak lama, cuman beberapa jam saja. Allah menguji kadang tidak lama. Sayang sekali, diuji cuman beberapa jam, kita nggak lulus. Sayang sekali. Allah menguji kita itu tidak lama. Iya. Ini kan cuma beberapa jam. Sama dengan Nabi Ibrahim diuji ketika Nabi Ismail sudah dewasa, suruh menyembelih. Ini cuman ya mungkin seharian ujian ini. Ujian ini seharian, habis itu lulus, selesai. Ya. Beberapa jam Nabi Ibrahim diuji dengan perasaan yang luar biasa. Bayangkan antum punya anak satu-satunya, kemudian antum tahu sebentar lagi anak antum harus mati. Dan antum yang menyebabkan kematiannya, kayak apa perasaannya? Ya, tapi ini ujian. Dan itu tadi cuman beberapa jam saja. Ya, tentu belum tahu ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan: apakah Khawarij dan firqah yang sesat lainnya sekarang masih ada? Di mana? Ada sekali di kiri kanan kita. Mudah-mudahan tidak masuk di masjid kita ini. Dan saya dengar pernah masuk, ya, dan banyak di masjid-masjid lain. Bagaimana ciri khas mereka? Satu, meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Jadi sekali berbohong kafir, motong jenggot kafir, nggak pakai jilbab kafir, minum khamr kafir, berjudi kafir. Ini Khawarij. Dan yang paling mereka hobi mengkafirkan, yang paling diserang adalah para penguasa, para raja, presiden, para pejabat. Ya, karena tidak berhukum dengan syariat Islam. Yang tidak berhukum dengan syariat Islam kafir. Pakai dalil mereka, pakai ayat, sama dengan Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Pakai ayat, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka memahami ayat ini suka-suka dia. Beda dengan Ahlus Sunnah, mereka memahami ayat ini pakai lewat sahabat. Ibnu Abbas misalnya,
Ibnu Abbas memahami wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Kufrun duna kufrin. Kafir memang, tapi bukan kekafiran yang keluar dari Islam. Memang perbuatan kufur. Tidak sholat perbuatan kufur, minum khamar perbuatan kufur, berjudi perbuatan kufur. Lalu pelakunya pasti kafir? Tidak. Tidak. Ini pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Mereka memahami sendiri, tidak mengikuti Ibnu Abbas, tidak mengikuti Aisyah, tidak mengikuti Ali bin Abi Thalib. Pokoknya kafir, sudah selesai. Nah, termasuk yang mengkafirkan negara Indonesia ini, Khawarij. Khawarij mengkafirkan negeri kita ini. Negeri yang masjid di mana-mana, suara azan menggema di mana-mana, dikafirkan oleh mereka. Berarti sama dengan Jepang, sama dengan Amerika, Jerman, Inggris, Prancis. Indonesia ini sama-sama negara kafir. Aneh sekali, bodoh sekali. Bagaimana masjid di mana-mana, suara azan di mana-mana disamakan dengan Jepang yang nggak ada masjid, nggak ada suara azan? Bodoh sekali. Maka siapa yang mengkafirkan negara Indonesia bodoh sebodoh-bodohnya. Dia tidak faham, dia tidak bisa membedakan. Disamakan, sama-sama kafir. Jepang, Amerika, Inggris, Perancis jelas itu negara kafir. Bagaimana Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, apalagi Saudi dikafirkan? Ini bodoh sekali, jahil sekali. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? 3 pertanyaan itu. Fitnah itu kan ujian, diuji. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini kan ujian, fitnah. Lulus apa tidak, bisa jawab apa tidak itu. Apa yang dimaksud dengan tawasul dengan sifat-sifat Allah? Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, diulang-ulang. Terus berikanlah tambahan rizki kepadaku. Wah, itu bertawasul namanya. Dengan nama-nama Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ampuni aku. Itu bertawasul namanya. Jadi menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, setelah itu lalu berdoa. Itu namanya bertawassul. Boleh. Boleh. Hak. Nah, kemudian bertawasul dengan amal soleh kita, seperti 3 orang yang terjebak dalam gua itu. Maka jika antum memohon kepada Allah, antum boleh sebut amal soleh antum yang pernah antum lakukan di hadapan Allah. Satu lagi bertawasul lewat orang soleh yang masih hidup. Maksudnya minta doa. Pak, tolong doakan saya. Ini boleh. Walaupun berdoa langsung lebih baik. Aliran sesat pertama Khawarij, apa Syiah, Rafidhah, apakah mereka pernah bergabung untuk melawan Ahlus Sunnah? Ini ke kiri dan ke kanan. Terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan. Antara Khawarij dengan Syiah. Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Syiah menyembah Ali bin Abi Thalib. Ke kiri dan ke kanan, bertentangan dalam hal Ali bin Abi Thalib. Tidak, beda ya. Sama-sama sesat, jelas. Tapi kesesatannya berbeda. Bagaimana hukum menceritakan proses hijrah
dan kejadian yang terjadi kepada kita sehingga akhirnya berhijrah. Kalau aman dari riya, boleh. Dan mungkin apa istilahnya spontan ya. Jangan dibikin acara khusus. Jangan dibikin sengaja. Iya. Perjalanan hidup si fulan, perjalanan hidup si fulana, sehingga taubat, sehingga ngaji begini. Jangan. Ya, takutnya nanti bukan kebenaran yang ditonjolkan, bukan kebaikan yang ditonjolkan, manhaj tauhid, tapi orang, figur. Ini berbahaya. Jika berobat medis tidak sembuh, lalu berobat alternatif, apakah hal ini membatalkan 4 hal tadi? Alternatif kan macam-macam. Kalau sekedar herbal, dipijit, kemudian mengkonsumsi daun-daunan, jahe dan seterusnya, tentu tidak ada masalah. Itu alternatif juga kan? Kan bukan medis, dokter. Tapi kalau klinik, kemudian pakai ditiup-tiup, kemudian macam-macam, tidak boleh. Ya. Sifat pengobatan itu harus hissiyah. Hissiyah itu bisa diraba. Ya. Misalnya dia nggak bisa jalan, lalu diurut sekali, bisa digerakkan. Tapi masih belum bisa jalan, besoknya datang lagi, atau seminggu kemudian datang lagi, diurut lagi, ada peningkatan, bisa berdiri, terus 5 kali, 6 kali, 7 kali, akhirnya bisa jalan. Nah itu sifat pengobatan hissiyah. Bukan lumpuh bertahun-tahun, begitu datang langsung ditepok, bangun, tiba-tiba bangun lari ngibrit, ya. Ini ada sesuatu. Ada sesuatu biasanya di situ. Ini bukan hissiyah. Itu bukan pengobatan. Tapi mukjizat. Kalau mukjizat masih ada apa enggak sekarang? Sudah enggak ada. Mukjizat itu milik para nabi, para rasul. Sudah tidak ada mukjizat hari ini. Ya. Tidak boleh kita mengatakan ini mukjizat, ini mukjizat. Mukjizat hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Ya. Apa batasan aurat yang boleh dilihat oleh sesama wanita muslim? Sama dengan yang boleh dilihat oleh laki-laki mahram. Apa? Aurat zahir. Aurat ada 2, dibagi 2. Aurat zahir dan aurat batin. Aurat zahir boleh dilihat oleh ayahnya, abangnya, anaknya. Apa itu? Rambut, leher, ya, tangan, kemudian lutut ke bawah. Ini aurat zahir. Boleh dilihat oleh ayahnya, kakeknya, abangnya, sesama wanita muslimah. Adapun aurat batin tidak boleh, kecuali oleh suaminya. Bagaimana kita menikah dengan akhwat JT? Terserah antum, barangkali antum yakin bisa mendakwai, kan antum bisa bisa ngukur lah ya, syubhatnya sampai di mana. Kemudian antum insyaallah ngaji sudah lama gitu ya. Ini antum laki-laki ya. Adapun perempuan, ini nasihat saja ya, jangan. Akhwat yang ngaji sunnah nikah dengan laki-laki yang bukan sunnah, apalagi dia tokoh ustaz, saya nasihati jangan.
Tentu wanita tidak seperti laki-laki. Antum yang laki-laki tentu bisa mendakwai, harus bisa mendakwai. Ya jangankan firqah Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, ya, boleh apa tidak? Boleh. Hudzaifah, Utsman, ini dua sahabat yang memiliki istri Ahlul Kitab. Hanya kemudian disuruh oleh Umar untuk menceraikan, tapi Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal, ini halal. Tapi aku khawatir nanti wanita-wanita muslimah enggak laku. Kenapa? Karena Ahlul Kitab Yahudi, luar biasa kecantikannya. Ya ini kekhawatiran Umar. Artinya boleh. Karena sifat laki-laki itu memang memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka rata-rata istri itu ikut suami. Suami ngaji sunnah, istrinya ikut sunnah. Suami ngaji bid'ah, istrinya ikut bid'ah. Itu kan rata-rata begitu. Rata-rata begitu, umumnya begitu. Lihat aliran-aliran sesat itu kan. Ikut. Ya kalau nggak mau ikut ya cerai. Pisah. Kalau masih terus ya umumnya ikut. Ya. Nah, maka diharapkan dengan laki-laki menikah dengan wanita Ahlul Kitab ya. Bukan Buddha, Hindu, Konghucu, ini tidak boleh mutlak. Apakah benar dalil yang mengatakan jika setelah salat subuh lalu kita tetap berdiam di masjid dengan baca Al-Quran sampai terbit matahari lalu salat duha 2 rakaat maka pahalanya seperti umrah? Benar dan tidak ada syarat harus baca Al-Quran. Baca Al-Quran tentu lebih baik. Duduk, bengong-bengong, tiduran, itu nunggu matahari terbit, lalu sholat duha 2 rakaat, iya. Seperti umrah. Bahkan dia lain haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Kata Nabi SAW. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran, taklim dan seterusnya? Tentu lebih baik. Tentu lebih baik. Orang diam saja sudah mendapatkan itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau wanita? Nabi tidak memberikan syarat laki dan perempuan. Maka seandainya wanita melakukan hal itu, ya dia mendapatkan itu. Cuman seandainya wanita itu memilih sholat di rumah, apalagi di rumah itu ngurus suami yang mau berangkat ke kantor, ngurus anak-anak yang mau sekolah, maka lebih baik dari umrah tentu. Karena sabda Nabi SAW, wanita sholat di rumah itu lebih baik. Dan itu kan wajib. Mengurus kepentingan suami, keperluan anak-anak wajib. Sementara berdiam di masjid dari subuh sampai matahari terbit wajib apa tidak? Nah, tidak wajib. Kan tidak mungkin yang tidak wajib mengalahkan yang wajib. Paham ya? Sebaik-baik sholat tidak mungkin menyamai sholat fardu. Sebaik-baik puasa tidak mungkin ada yang menyamai puasa Ramadan. Ya. Celana yang terkena air madi apakah harus dibersihkan? Iya, karena kan najis. Madi, wadi itu kan najis, harus dibersihkan. Nah, hanya membersihkannya sulit apa mudah? Mudah sekali, karena cuman sedikit. Ya, kalau mani kan banyak, kalau madi, wadi itu sedikit. Karena sedikit ya mudah sekali, membersihkannya sangat mudah. Apakah bernazar yang bukan ibadah termasuk syirik? Bukan, tapi haram, tidak boleh. Seperti berjalan,
berjalan kaki, kemudian berdiri tadi, tidak syirik, tetapi haram. Apakah At-Taifah Al-Mansurah hanya berlaku pada zaman Nabi dan sahabat saja? Tidak, sampai hari ini tadi kan. Akan terus ada At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ghuraba As-Salaf dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai zaman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terus sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terus sampai hari ini. Zamannya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, terus dengan murid-muridnya terus sampai kaum muslimin yang akan bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, akan ada terus. Tidak pernah tidak ada. Bagaimana cara agar tauhid asma wa sifat terus kuat di dalam hati kita? Belajar terus, belajar terus, dan jangan pernah bosan. Belajar tauhid tidak boleh bosan, karena kan diulang-ulang terus. Tauhid itu, coba antum lihat kitab-kitab tauhid, bandingkan dengan kitab-kitab fikih. Kitab fikih berjilid-jilid, apalagi kitab hadis dengan syarahnya berjilid-jilid. Kitab tauhid tipis, karena itu isinya yaitu, tapi diulang-ulang. Ya bayangkan Nabi 13 tahun. 13 tahun belum ada apa-apa. Belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Tauhid, tauhid, tauhid. Ya tentu diulang-ulang. Maka ada kisah di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat murid-muridnya seperti mulai bosan. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Lalu beliau ngetes murid-muridnya dengan mengambil contoh kejadian di mana ada seseorang yang menyembelih, tapi nyebut nama selain Allah. Beliau ingin tahu reaksi murid-muridnya. Nah, murid-muridnya memang bereaksi, oh itu haram, itu tidak boleh, dengan datar saja. Tapi paham bahwa itu tidak boleh, itu mengingkari, tapi datar-datar saja. Kemudian beliau bawakan contoh lain, di mana ada seorang anak membunuh ayah ibunya. Langsung bereaksi ini murid-muridnya, marah, mal'un, dosa, kada. Padahal mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama, menyembelih dengan nama selain Allah, syirik. Sementara membunuh, membantai ayah ibunya dosa besar, besar sekali, tapi belum syirik. Masih ada harapan ampun, masih ada harapan masuk surga. Lihat apa ini? Ilmu. Kalau pakai perasaan, logika, tentu ini lebih besar dosanya. Kan kita pakai dalil, bukan pakai perasaan, logika. Nah, di sini maka betul-betul harus menghunjam di hati kita. Nah, lihat saudara-saudara kita seolah tidak peduli lagi dengan pelajaran tauhid dan tidak tertarik. Lebih tertarik dengan pelajaran ekonomi Islam, persatuan umat, siasah syariah, dan bosan. Ya, maka antum jangan bosan. Terus belajar tauhid, belajar tauhid. Ya. Bagaimana kalau kita bertatayurnya sebelum mengenal ilmu ini? Bertaubat. Bisa bertaubat. Orang yang bertaubat di mata Allah sama seperti apa? Sama seperti orang yang belum pernah melakukan dosa itu. Ambil contoh misalnya pelacur. Dia berzina ratusan kali, mungkin ribuan kali, lalu bertaubat. Taubatan nasuha. Maka di mata Allah dia seperti
seperti wanita yang belum pernah berzina. Ini murahnya Allah, rahimnya Allah. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita tidak melupakan masa lalu, aib seseorang. Allah melupakan. Ya, maka bertaubat. Dan tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau bertobat. Termasuk syirik. Syirik akan diampuni oleh Allah kalau bertaubat. Syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Masih membawa dosa syirik. Kalau bertaubat sebelum mati diampuni. Beda dengan berzina, minum khamar, berjudi. Tobat enggak tobat? Tobat enggak tobat? Ada harapan ampun. Pelacur belum tobat mati. Penjudi belum tobat mati. Muslim ya, mukmin ya. Pemabuk belum tobat mati. Koruptor belum tobat mati. Pasti masuk neraka? Apa mungkin diampuni? Mungkin diampuni, mungkin tidak. Terserah Allah. Tapi berbuat syirik belum tobat mati, kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni. Itu bedanya syirik dengan yang bukan syirik. Bagaimana caranya mengetahui dan melindungi diri dari syubhat? Jangan sembarangan mencari ilmu. Jangan sembarangan duduk di majelis. Karena dengan sembarangan suka-suka kita, ini peluang kita terkena syubhat. Antum punya guru, atau enggak usah guru, teman bisa antum sikah ya. Antum tanyakan kepada teman antum, guru antum. Istilah kita senior antum. Ya, bukan nyari-nyari sendiri. Kalau nyari-nyari sendiri besar kemungkinan terjatuh ke dalam syubhat. Kita mencari ilmu dengan orang yang salah, kita duduk di majelis yang salah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.